Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa merasakan nikmat ketenangan, ketentraman dengan agama Islam ini. Karena dengan mengenali Islam yang sesungguhnya, yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itulah kita akan merasakan dan akan menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin dan muslimah azani Allah wa iyyakum, kemudian di antara prinsip Islam, di antara prinsip Islam atau prinsip-prinsip Islam yang harus kita ketahui, yang harus diketahui oleh seorang muslim, yang kedua, dia mengenali Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dia mengetahui apa yang dimaksud Islam ini, supaya kula lan panjenengan sami mengerti dan memahami apa sesungguhnya Islam itu. Nopo Islam yang sesungguhnya yang Allah turunkan untuk umat manusia niki? Apakah Islam yang sebagaimana keumuman diikuti oleh manusia, ataukah Islam yang kados pundi? Maka ini perlu kita fahami, dan ini merupakan prinsip dasar di dalam kita beragama Islam, yaitu kita mengetahui apa Islam niku. Maka ini sebagaimana yang nabinya Ibrahim sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Rabbnya, idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabbnya berkata kepada Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim, aslim, tundukkanlah dirimu, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Maka Ibrahim katakan,
Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim menjawab, aku telah berserah diri atau masuk ke dalam agama Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 131. Maka Islam menurut bahasa Islam secara bahasa dijelaskan oleh para ulama, maksudnya secara bahasa yaitu ketundukan dan kepasrahan. Islam niku napa? Ketundukan dan kepasrahan. Maka ketika kita beragama Islam ini hanya bermodal ketundukan dan kepasrahan saja, namun kita boten ngertos ketundukan niku ketundukan dalam nopo, kepasrahan niku kepasrahan dalam hal apa. Maka di sini yang perlu kita nopo pahami, karena kebanyakan kaum muslimin di negeri kita, mayoritas kaum muslimin di negeri kita, mereka beragama Islam dengan hanya bermodal nopo, sing penting tunduk, sing penting pasrah. Maka seringkali kita mendengarkan, wislah, gak usah sibuk nopo, gak usah sibuk ngurusi yang lain. Apa? Yang penting hatinya, katanya. Gak usah perhatikan perkara-perkara syariat yang Allah perintahkan. Yang penting hatinya, katanya. Hatinya tunduk dan hatinya pasrah. Maka kalau kita tinjau kembali, maka niki baru nopo masuk dalam pengertian secara nopo secara bahasa mawon. Boten pengertian atau penjelasan Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka secara bahasa wau nopo Islam niku maknanya ketundukan dan kepasrahan. Kalau kita hanya tunduk saja dan pasrah saja kepada Allah dengan cara kita, dengan apa yang sudah ada dalam kebanyakan manusia, maka ini hanya ketundukan dan kepasrahan yang hanya berlandaskan secara nopo bahasa mawon. Namun Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang dikehendaki kalian Allah dan Rasulnya, maka ini yang dimaksud dengan Islam menurut istilah, menurut syar'i. Islam menurut syar'i, maka itu harus terpenuhi di dalamnya 3 hal. Harus apa? Terpenuhi di dalamnya 3 perkara. Maka Islam yang pertama yang harus terpenuhi di dalam makna Islam itu di dalam diri kita, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Dia atau kita niki tunduk kalian Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka niku harus enten dan harus ada di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Siapa yang dirinya mengaku seorang muslim, maka dia harus tunduk kepada Allah dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala berarti napa? Kita meninggalkan seluruh pengagungan, kita meninggalkan seluruh penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketundukan niki harus diiringi dengan apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pasrah kalian Allah Subhanahu wa taala, namun kita masih belum mengesahkan Allah, masih minta kepada selain Allah, masih berharap kepada selain Allah, masih mengagungkan
sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka niki belum masuk di dalam makna pengertian apa? Islam sing digandaki kalian Allah dan Rasulnya. Niki yang pertama. Jadi Islam yang pertama yang harus terpenuhi dalam diri kita, kita tunduk, kita pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala niku kalian apa? Mengesahkannya, dengan mengesahkan Allah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan kita niki, dengan kepasrahan kita niki, dan kita menjauhi seluruh penghambaan, pengagungan, berharap, meminta, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mulai masuk dalam makna Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang harus terkandung dalam pengertian Islam atau Islam yang dikehendaki kalian Allah dan Rasulnya yang kedua, yaitu harus ada di dalam diri kita wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Maka Islam yang kedua yang harus terpenuhi napa? Kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala niku dengan mentaatinya. Kalian napa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid niku atau pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala niku wau boten cekap, belum sempurna kalau tidak diiringi dengan yang kedua juga, yaitu dengan apa? Ketundukan kita, yang ketundukan niku dibuktikan kalian ketaatan. Jadi ketaatan kita hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang datang berupa perintah, berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berupa petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dalam hati ini sudah menanamkan berupa ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mengikrarkan di dalam hati ini ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menerima seluruh syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah mulai memenuhi persyaratan atau pengertian definisi dari Islam yang kedua. Sesudah kita mengesahkan hanya kepada Allah, kita pasrah kepada Allah dengan mengesahkannya, maka yang kedua napa? Kita betul-betul taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan taat kepada hawa nafsu kita, bukan taat kepada apa yang diperintahkan oleh kaum kita atau tokoh kita, tapi taat kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini Islam. Jadi Islam niku napa? Intinya yang kedua adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita belum memberikan ketaatan niki kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak, masih ada ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka di sini Islam niki belum terpenuhi yang dikehendaki kalian Allah dan Rasulnya. Maka Islam yang dimaksudkan kalian Allah, yang pertama tadi kita harus pasrahkan diri kita dengan mengesahkan hanya kepada Allah, mengesahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya tidak kita menjadikan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengesaan tersebut kita buktikan dengan memberikan ketaatan mutlak. Dengan apa? Memberikan ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita masih ada ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niki baik itu ketaatan kita kepada golongan,
baik ketaatan kita pada tadi hawa nafsu kita atau organisasi, maka itu semuanya di sini belum masuk ke dalam makna Islam yang dikehendaki kalian Allah dan Rasulnya. Maka ketaatan yang lainnya sesudah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu semuanya tunduk sesudah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketaatan ini mutlak harus diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang sudah memberikan ketaatannya hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah memenuhi keislaman yang dikehendaki kalian Allah dan Rasulnya. Niki Islam secara istilah, Islam yang dikehendaki kalian Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kemudian Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya ini yang ketiga yang harus ada padanya, yaitu al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kita harus tanamkan dan tumbuhkan keyakinan di dalam hati ini, berlepas diri dari seluruh kesyirikan, dari seluruh penyembahan-penyembahan, pengagungan-pengagungan kepada selain Allah, Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan kesyirikan itu adalah seluruh yang diagungkan dan kesyirikan seluruh yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah berlepas diri dari seluruh macam bentuk kesyirikan yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka niki kita sudah mulai masuk dan sudah mulai menyempurnakan keislaman kita. Dan juga selain kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan niku, maka kita berlepas diri dari pelakunya. Maka kita harus yakin bahwasanya orang kafir, orang musyrik, yang dengannya kita tidak memberikan kecintaan kita kepada mereka, yang dengannya kita tidak memberikan loyal kita kepada mereka, maka itulah keislaman yang sesungguhnya, keislaman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita perhatikan sejarah pertama kali Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menyambut dakwah Nabi SAW, menyambut seruan dari Nabi SAW untuk masuk Islam. Maka ketika para sahabat telah masuk dan menerima dakwah Nabi SAW tersebut, menerima Islam, maka mereka langsung menyatakan permusuhannya kepada seluruh bentuk macam kesyirikan dan bahkan berlepas diri dari keluarganya. Pulang-pulang langsung datang menemui keluarganya, saya telah masuk Islam, kalian mau ikut Islam atau saya berlepas diri dari kalian, katanya. Karena niki merupakan bentuk konsekuensi keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam niku pertama pasrah dengan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua tunduk dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memberikan ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini Islam. Kemudian yang ketiga, di dalam Islam ini kita harus berlepas diri. Kita harus berlepas diri dari seluruh macam segala bentuk kesyirikan, segala bentuk yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya. Maka kita menjauhi pelaku-pelaku kesyirikan. Kita berlepas diri dari orang-orang kafir, berlepas diri dari orang-orang musyrik dan perbuatannya.
Maka ketika kita sudah tertanam dalam hati niki napa 3 perkara niku wau, maka itulah Islam yang akan memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhir. Maka niki yang perlu kita bangun, yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Yang kita hanya mencintai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan berusaha menjalankan dan melaksanakannya dengan mentaatinya, mentaati seluruh apa yang Allah perintahkan, mentaati seluruh apa yang Allah tunjukkan. Dan itulah hakikat napa dari tauhid. Maka dakwah Islam niku ditegakkan di atas dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang menyeru dan mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, beragama Islam, tapi dia tidak mengajarkan tauhid kepada kita, tidak mengajak kita untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka ini bukan Islam. Niki bukan apa? Bukan Islam. Karena pertama kali yang diajak dan diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, kepada seluruh umat manusia di zaman beliau, adalah beliau menyeru dan mengajak manusia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga berlepas diri dari seluruh macam kesyirikan. Maka pada saat itu Makkah, di awal dakwahnya Rasulullah, Makkah atau Ka'bah niku dipenuhi kalian apa? Kalian berhala. Berhala yang jumlahnya ratusan di Ka'bah dan di sekitar Ka'bah, bahkan di sekitar Masjidil Haram, semuanya dipenuhi dengan apa? Berhala. Maka mereka langsung menyatakan diri untuk berlepas diri darinya. Sehingga mungkin pada awal dakwah niku ketika Rasulullah masih di kota Makkah, maka belum sanggup untuk menghilangkan seluruh berhala. Tapi di rumah-rumah mereka yang para sahabat ini mulai masuk dalam agama Islam, langsung dihancurkan. Langsung dihancurkan. Dan langsung berlepas diri dari pelaku-pelakunya, dari orang-orang kafir dan dari orang-orang musyrik. Kemudian baru bisa terwujud dihapuskan dan dihancurkan seluruh berhala ketika kaum muslimin datang lagi ke Mekah dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Pembebasan kota Makkah ini yang dimaksud adalah pembebasan dari seluruh macam kesyirikan dan penduduknya yang musyrik. Maka inilah akhirnya Makkah Allah jadikan dengan izinnya negeri Islam sesudah Madinah. Dengan Fathu Makkah Allah jadikan negeri Makkah menjadi negeri negeri Islam. Dan sebelum dijadikan Makkah menjadi negeri Islam, maka para sahabat pun sudah mulai masuk ke dalam Islam, sudah menjadi individu atau manusia-manusia yang muslim. Maka ini yang perlu kita jadikan diri kita dan perlu kita tanamkan untuk diri kita agar kita menjadi seorang muslim sebagaimana yang dikehendaki kalian Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat ke-19, Allah taala berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya satu-satunya agama yang Allah ridho kepadanya adalah agama Islam. Islam sing pundi? Islam yang bukan hanya sebatas
pasrah saja. Islam yang bukan hanya tunduk mawon, tapi Islam yang terpenuhi 3 perkara wow. Dia pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan mengesahkannya. Dia tunduk kepada Allah dengan taat, dengan memberikan ketaatan mutlak hanya kepada Allah. Dan juga dia berlepas dirinya dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Dan pelakunya. Maka ini Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridho di sisinya nanti. Yang Allah Subhanahu wa taala akan menyambut dan memberikan imbalan yang sangat besar, pahala yang sangat besar bagi mereka yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali sesudah mereka mendapatkan ilmu, setelah datang kepada mereka ilmu, baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Jadi ahlul kitab sebelum datang Islam menanti datangnya petunjuk tersebut. Baik orang Yahudi maupun orang Nasrani sami-sami menunggu kedatangan Islam, menunggu kedatangan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang terakhir ini, menunggu diutusnya Rasul yang terakhir membawa agama Islam ini. Kemudian ketika Allah utus Rasulnya dengan membawa agama Islam ini, mereka bukan malah beriman, mereka tidak malah beriman, tapi malah saling berselisih. Saling berselisih. Kenapa? Mereka hendak terima. Mereka tidak terima karena Rasul yang Allah utus dan menjadi Rasul yang terakhir ini bukan dari golongan mereka, tapi dari golongan bangsa Arab. Sehingga mereka marah, mereka tidak terima, mereka berselisih. Baghyan bainahum, itulah yang menyebabkan kedengkian mereka, kedengkian di antara mereka. Mereka tidak terima. Dan ini merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apakah ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini ketika datang wahyu kepada Rasul yang terakhir dengan membawa Islam ini, apakah mereka mau beriman apa? Boten. Ternyata banyak di antara mereka yang boten apa? Purun menerima. Banyak di antara mereka yang tidak mau menerima Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bi ayatillah", maka barang siapa yang dia kufur, ingkar, tidak mau menerima ayat-ayat Allah, dan di antara ayatipun Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan Islam, Allah wahyukan Islam, dan Allah utus Rasulnya. Dan ini adalah ayat di antara ayat-ayat Allah. Mereka kufur, mereka ingkar kepadanya. Maka Allah katakan fa innallaha sari'ul hisab. Niki membuktikan bahwasanya yang kufur kepada Rasulnya, yang kufur kepada Islam, yang tidak mau menerima Islam, maka bagi mereka azab Allah Subhanahu wa ta'ala, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka yang berbuat kebaikan, maka mereka akan dibalas di dunia. Namun di akhirat mereka tetap akan disiksa dan diazab kalian sinten Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Islam. Islam yang dikehendaki kalian Allah dan Rasulnya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang 85 ayat ke-19. Dan yang kedua firman Allah surat Ali Imran ayat ke-85. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam firman-Nya, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina", sapa
sing mencari atau siapa yang mencari agama dan dia menjadikan agamanya itu selain agama Islam, dia menjadikan agama ini pun mau napa selain Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia tidak membawa Islam yang dikehendaki kalian Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam yang terpenuhi 3 hal. Dia pasrah dengan mentauhidkannya, dengan diiringi ketaatan mutlak hanya kepada Allah, kemudian menjauhi seluruh macam kesyirikan dan pelakunya, maka barang siapa yang tidak membawa itu nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terima agamanya tersebut. Allah tidak akan menyambutnya di akhirat. Bahkan Allah akan berpaling darinya dan Allah akan masukkannya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa termasuk orang-orang yang merugi? Karena mereka tidak mau menerima Islam, tidak mau beriman dengan Islam yang Allah wahyukan kepada Rasulnya, sehingga mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala terpundi ke dalam api nerakanya. Dan ini merupakan bukti nyata barang siapa yang dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapapun manusia yang tidak pernah di dunia dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan andai kata dia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, di dalam hadis syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan yakbidu qabdatan, Allah akan menggenggam satu genggaman dari penduduk neraka yang dia tidak pernah berbuat satu amal pun kebaikan, namun dengan syarat dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ambil dari neraka, kemudian Allah lemparkan ke sungai yang ada di depan pintu surga yang disebut dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan, yang ketika dicemplungkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah balikkan jasadnya dengan tanda bahwasanya ini atau mereka adalah hamba-hamba Allah yang Allah merdekakan, yang Allah bebaskan dari nerakanya, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya dengan syarat tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, tidak pernah minta kepada selain Allah, tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tidak pernah bergantung berharap, apalagi meminta-minta kepada penghuni kubur dan yang lainnya. Maka Allah janjikan nanti sesudah dia diazab di neraka, maka Allah ambil dari neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya. Dan sebelum itu Allah masukkan Nahrul Hayah, sungai kehidupan, sungai kehidupan, baru Allah masukkan ke dalam surganya. Maka ini kalau kita tidak memahami Islam yang benar ini, apa yang dikehendaki oleh Allah dari Islam ini, maka kita seringkali salah faham, kita seringkali melanggar apa yang dikehendaki dengan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga kita tidak memberikan ketaatan yang secara total atau kita tidak memberikan ketaatan secara mutlak hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kita belum memurnikan pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan kita juga tidak atau belum berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Masih ada kecintaan. Maka ini yang kita perlu waspadai, karena banyak di
zaman kita sekarang, orang-orang yang mereka mengajak atau masih memberikan kecintaannya kepada orang-orang kufar, yang seharusnya kecintaan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Tapi mereka malah apa? Membenci orang yang beriman, membenci ahlus sunnah, tapi dengan orang kafir malah bergandengan tangan. Maka ini diantara pembatal keislaman, diantara apa? Pembatal keislaman. Maka tidak boleh di dalam hati ini ada kecintaan barang sedikit pun, sekecil apapun itu, kepada musuh-musuh Allah, kepada segala macam bentuk kesyirikan dan orang-orang yang mengagungkan kesyirikan Allah. Tak boleh. Harus kita hilangkan semuanya itu. Supaya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala terima kita nanti di akhirat, dan Allah sambut. Dan ini yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan majelis kita ini. Dengan majelis kita ini kita ingin mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah kepada kita semuanya, petunjuknya untuk kita semuanya, supaya kita mulai masuk ke dalam agamanya dengan sempurna. Yang dimana Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agamaku dengan total, dengan sempurna. Maka kita mboten saged, ndak akan pernah kita masuk ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam ini dengan sempurna kalau kita sendiri dereng napa? Dereng paham atau belum jelas, belum paham betul Islam yang dimaksudkan, Islam yang dikehendaki kalian Allah dan Rasulnya ini. Sehingga apa? Seringkali kita katakan, wis lah, yang penting hati ini, yang penting hati ini. Sehingga sholatnya juga asal-asalan. Sehingga ketika ada kabar tentang atau kabar dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah, kita tidak membenarkannya, kita tidak menyambutnya, dan kita tidak memberikan ketaatan yang mutlak kepadanya. Sehingga kita masih apa? Memberikan pertimbangan-pertimbangan. Oh, udahlah, gak apa-apa iki. Atau udah, yang penting apa? Ndak merusak hubungan antara tetangga, ndak. Maka kita harus tegakkan, harus kita tegakkan ketaatan yang mutlak tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian supaya juga kita faham tentang keindahan dan keagungan agama kita ini, agama Islam yang Allah wahyukan kepada Rasulnya Muhammad SAW ini, maka kita mengenali tingkatannya, tingkatan di dalam agama Islam. Dan nanti dilanjutkan dengan karakteristik atau sifat dari agama Islam ini. Maka tingkatan Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim ada 3. Prinsip yang wajib diketahui oleh seorang muslim ada 3, dan yang harus diamalkannya, yaitu dia mengenal Allah yang pertama, kemudian yang kedua mengenal agamanya, mengenal Islam tersebut. Dan ini tadi sampun kita sampaikan dan kita bahas, mengenal agama Islam ini. Dan juga yang ketiga mengenal nabinya, mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dan mengenal Nabi Muhammad SAW bukan sekedar, bukan hanya sebatas mengenal namanya dan mengenal nasabnya dan mengenal sifatnya. Tapi yang dimaksud dengan mengenal nabinya Muhammad SAW, napa? Kita memberikan ketaatan yang mutlak hanya kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka kalau kita baru memberikan itu, maka di sini belum sempurna keislaman kita. Maka tingkatan atau mengenal agama Islam ini adalah landasan yang kedua dari prinsip agama Islam ini,
yang dimana padanya, yaitu pada tingkatan agama Islam itu ada beberapa tingkatan, ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, kemudian yang ketiga ihsan. Islam yang dimaksudkan sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan, bahwasanya Islam itu ada 5 rukunnya. Enten apa? 5 rukun. Kemudian 5 rukun itu yang pertama adalah kita bersaksi, kita bersyahadat. Kita apa? Bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak. Seluruh Tuhan batil, seluruh sesembahan batil. Yang dengannya kita memberikan ketaatan dan ketundukan kita dengan ibadah kepadanya. Dan itu tidak lain apa? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang hak, Tuhan yang benar, yang telah menciptakan kita, yang telah menguasai diri kita, dan juga Tuhan yang telah mengatur dan memerintah dan memberikan rizki kepada kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketundukan dan ibadah ketundukan berupa ketaatan ibadah ini hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mentaatinya. Ini Islam, rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua salat. Maka menegakkan salat ini merupakan rukun Islam yang paling besar yang kedua. Maka seorang muslim tidak pantas dan tidak layak baginya ketika dia tidak tahu mengenai bagaimana salat yang sempurna, bagaimana salat yang benar. Maka boten patut, tidak sepatutnya bagi seorang muslim dia tidak mengetahui salat yang diajarkan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus ditegakkan dalam dirinya. Kemudian rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Membayar zakat. Dan ini yang insyaallah sebentar lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan, yang nanti di akhir bulan Ramadan enten kewajiban zakat, zakatul fitr, zakat fitri. Maka ini diantaranya juga zakatul fitr, dan juga ada zakat mal bagi mereka yang telah Allah berikan kemampuan padanya, baik berupa zakat pertanian, zakat mal, kemudian zakat perniagaan, dan yang lainnya. Kemudian rukun yang keempat as-siyam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima menunaikan haji bagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan. Sekarang atau di musim-musim sekarang mungkin dari negeri kita ini jarang enten sing mampu. Karena apa? Walaupun dia ada modalnya, enten bekalnya, tapi kondisinya jarang siap untuk dilaksanakan haji. Tidak tahu nih, mungkin tahun depan dibuka lagi, nopo tasik ditutup. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi yang telah waktunya untuk berangkat. Ini tingkatan Islam yang pertama, yaitu rukun Islam. Kemudian tingkatan yang kedua al-iman. Tingkatan yang kedua apa? Al-iman.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." Bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu enten 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Nah, iman enten pinten 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa afdaluha, iman yang paling utama, yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, yaitu napa? Ucapan la ilaha illallah. Maka ucapan la ilaha illallah niki harus disertai kalian napa? Kalian pemahaman yang benar. Bukan pemahaman yang difahami oleh kebanyakan manusia. Dan insya Allah nanti akan dibahas tersendiri tentang la ilaha illallah. Namun secara globalnya bahwasanya la ilaha illallah niku artosipun bukan hanya sekedar arti yang kita sering pahami. La ilaha illallah niku artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Mboten niku. Mboten artosipun apa? La ilaha illallah niku tidak ada Tuhan selain Allah. Karena pengertian atau pemahaman dari tidak ada Tuhan selain Allah niku hanya dua makna. Dan kedua makna ini, konsekuensi ini dua-duanya tidak benar. Yang pertama, kalau jenengan mulai pahami arti tidak ada Tuhan selain Allah, berarti apa? Tuhan hanya Allah yang pertama. Buktinya Tuhan hanya Allah napa mboten? Mboten. Tuhan banyak sekali. Kemudian kalau kita pahami yang kedua, kalau Tuhan semuanya itu banyak, maka di sini kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan Allah. Semua Tuhan itu napa? Allah. Maka ini lebih batil lagi, lebih rusak malah. Maka ini yang harus kita pahami. Qaulu la ilaha illallah. Tingkatan yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Maka ini harus diiringi dengan pemahaman yang benar. Bahwasanya la ilaha illallah niku napa? Tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, wa adnaha, dan iman yang paling rendah, yang paling bawah, imatatul adza 'anit thariq, menjauhkan gangguan dari jalan. Iman yang paling rendah. Islam mengajarkan kita untuk menjauhkan gangguan dari jalan. Tidak boleh mengganggu orang. Tidak boleh bagi seorang muslim mengganggu jalannya kaum muslimin. Mengganggu jalan niku boten angsal. Napa mulai sampai mengganggu keamanan, ketentraman kaum muslimin. Angsal napa mboten? Mboten angsal. Maka Islam ndak ada istilahnya napa? Bom diri sing lagi rame niki. Lagi rame niki. Di media-media di TV paling sering sekali itu. Bom bunuh diri yang lagi rame di Makassar. Maka ndak ada ceritanya Islam mengajarkan itu. Orang gangguan yang kecil aja dari jalan itu bagian dari iman. Barang siapa yang menyingkirkannya, maka menunjukkan kesempurnaan Islamnya dan kesempurnaan imannya. Maka di sini yang perlu kita butuh penjelasan dan pemahaman yang benar di dalam kita beragama Islam ini, supaya kita tidak ikut-ikutan dengan pemahaman-pemahaman yang hanya sekedar bermodal semangat saja.
Sehingga apa? Terjadilah apa yang terjadi dari sebagian kalangan kaum muslimin yang mereka mengatasnamakan sebagai Islam, bahkan mengatasnamakan sebagai jihad di dalam Islam, namun Islam berlepas diri darinya. Karena Islam tidak pernah mengajarkan itu. Jadi iman yang paling rendah, kata Nabi SAW, menjauhkan gangguan dari jalan. Maka segala bentuk gangguan di jalan itu harus disingkirkan, tidak boleh. Maka ini juga yang mungkin yang perlu kita pahami ketika kita mengadakan acara, mengadakan entah niku walima, entah niku nopo mawon. Maka ini jangan sampai mengganggu jalan. Ojo sampai jalan tutup jret, ngeten. Niku terus mboten enten liwatan. Mboten enten liwatan. Nah ini mengganggu sekali. Itu salah satu bentuk gangguan yang dilarang di dalam Islam. Namun mboten ngetos niki sampun dados tradisi napa mboten niki. Kalau sudah jadi tradisi ini susah lagi. Karena apa? Ini di dalam Islam mboten angsal. Membuat gangguan seperti itu. Sampai memutus jalan kemudian muter balik niki. Nah ini di antara bagian yang dilarang dalam Islam. Mengganggu jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian malu bagian dari cabang iman. Maka di antara wasiat para nabi dan para rasul, fa idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila kulolan panjenengan sami niki boten nggadahi malu, maka kerjakan, terserah kalian. Kerjakan kalian apa yang mau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malu ini menjadi tanda keimanan seseorang, sehingga dia akan berusaha menjaga dirinya terjatuh kalian yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan Islam yang ketiga adalah al-ihsan. Ihsan. Dan ihsan ini yaitu kita memberikan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mersani, kita merasa bahwasanya Allah melihat kita. Atau seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tingkatan Islam yang paling tinggi. Yaitu kita tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ini, dengan merasa bahwasanya kita melihat Allah, atau kita merasa bahwasanya Allah melihat kita. Sehingga apa? Sehingga kita dalam beragama Islam ini berusaha untuk betul-betul mengikuti petunjuk yang Allah telah tunjukkan melalui petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, anta'budallahu atau anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Itulah tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan atau tingkatan Islam yang paling tinggi dalam agama ini, yaitu al-ihsan. Maka tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan ini akan bisa kita wujudkan dalam diri kita kalau kita mulai memahami makna Islam yang benar. Kita mulai faham nopo Islam yang dikehendaki kalian Allah dan Rasulnya, sehingga kita betul-betul menjadi seorang pribadi Muslim yang baik, yang betul-betul mentaati Allah dan betul-betul mentaati kalian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah niku sing kita bahas pada pertemuan ini. Adapun tentang sifat keagungan agama Islam ini, insyaallah kita lanjutkan di
pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka niku barangkali enten sing ditanyakan, monggo. Nggih. Masih diterangkan bahwa kita itu harus tahu tentang Islam, mengerti dan mengenal. Terus bagaimana caranya agar seseorang itu tahu betul tentang Islam itu seperti apa, Nabi itu seperti apa, itu gimana caranya untuk mencapai pengertian itu? Untuk bisa mencapai pengertian tersebut dan supaya kita faham dengan pengertian yang dimaksudkan dengan Islam mau, satu-satunya cara dan satu-satunya jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, napa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban seorang muslim. Maka seorang muslim tidak bisa lepas dari napa? Menuntut ilmu syar'i, mengenali agama Allah ini, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini sampai dia meninggal. Karena apa? Ketika Islam ini kita pelajari, maka akan semakin terbuka keindahan Islam, keagungan Islam, ketinggian Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-Islamu yu'la wala al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam niku hakikatnya mulia, hakikatnya tinggi, agung. Jadi Islam sendiri niku napa? Adalah agama keagungan, agama yang sangat mulia dan tidak bisa dikalahkan dan diunggulkan oleh agama-agama yang lain. Maksudnya dikalahkan oleh agama yang lain, karena Islam yang paling tinggi. Maka jalan satu-satunya kita saged bisa beragama Islam ini dengan benar, dengan mengenali Allah dengan benar, mengenali agamanya dengan benar, mengenali Rasulnya dengan benar. Maka niki pelan-pelan kita mulai napa? Langkahkan kaki kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala nih. Maka tadi diantaranya kita mulai pelan-pelan memahami Islam, mulai mengetahui napa Islam yang dimaksudkan. Jadi Islam niku harus terpenuhi napa? 3 hal. Nah kalau kita mboten napa duduk kados ngeten niki barang sejenak buat napa niku ketang 1 jam atau 40 menit seperti sekarang. Maka mudah-mudahan yang waktu yang 45 menit ini dengan kita duduk, dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengenali agama Allah Subhanahu wa taala niki, yaitu agama Islam niki, maka mudah-mudahan dari situ pelan-pelan walaupun kita sudah mulai berusia, tapi Allah mulai bukakan hidayahnya. Allah mulai bukakan bagi kita petunjuknya. Karena ya terus pun dimale Allah mulai gerakkan hati kita mulai mengenal agamanya, mempelajari agamanya sudah nopo? Sudah dengan usia seperti ini. Maka bukan dengan kita sudah mulai berusia seperti ini malah menjauhi, tapi nopo? Mulai kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mulai mengamalkan Islam ini yang benar, Islam ini yang dikehendaki kalian Allah dan Rasul. Supaya apa? Supaya di dalam kita beragama Islam ini kita tidak salah. Maka dari pengertian Islam mau, Islam itu intine nopo? Intine pun Islam mau nopo? Yaitu mengajarkan kita, menanamkan kita pemahaman yang benar tentang nopo? La ilaha illallah. Supaya kita mengamalkan Islam ini, mengamalkan la ilaha illallah ini dengan benar. Maka siapa yang dia mengamalkan la ilaha illallah dengan benar, maka dialah seorang muslim. Bahkan dialah seorang muslim yang sesungguhnya. Maka Islam niku tidak bisa lepas kalian la ilaha illallah. Dan di antara konsekuensi la ilaha illallah yang paling besar yaitu pengakuan kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar, yaitu seluruh Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini, baik Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya sinten orang-orang yang mengagungkan kejawen, Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Yahudi, yang disembah selain Allah, itu semuanya kita saksikan, kita persaksikan
sebagai Tuhan-Tuhan yang batil. Itu konsekuensi la ilaha illallah yang terbesar. Kemudian di situ kita iringi bahwasanya kita sesudah pengakuan ini tidak ada lagi kita kecintaan dengan mereka. Tidak ada lagi rasa berat untuk meninggalkan mereka. Yang ada kita betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya mereka merupakan Tuhan-Tuhan yang batil, yang tidak ada lagi atau tidak pantas lagi kita cintai, dan tidak lagi pantas untuk kita berikan sesembahan, ibadah, sajen, tidak pantas lagi. Maka pengakuan itulah konsekuensi terbesar dari la ilaha illallah. Dan itulah seorang muslim. Maka niki mudah-mudahan nasihat untuk kita semuanya, untuk diri kami dan kula lan panjenengan sami, supaya di dalam waktu dan usia yang Allah masih berikan kepada kita ini, kita berusaha terus untuk mempelajari dan belajar agama Allah Subhanahu wa taala ini, supaya kita dalam beragama Islam niki mboten salah. Niku. Karena apa? Lawane salah napa? Bener, dan bener itu identik dengan ilmu. Dan lawan dari ilmu adalah kejahilan. Dan itulah kita yang dulu. Kalau kita tidak mengangkat diri kita dari kejahilan dengan ilmu ini, maka kita akan tetap berada di atas kejahilan itu. Wow. Maka kita tidak akan pernah beragama Islam ini dengan benar sampai kita mau mempelajari dan mengenali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, sallallahu alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kepada umat Islam ini dengan kehinaan demi kehinaan. Nek jenengan persani umat Islam sakniki mulia, derajatnya nopo dihinakan, ditindas. Terus pun ini, kenapa nih kok bisa umat Islam ini yang jumlahnya di negeri kita jumlahnya mayoritas, tapi kenapa dihinakan? Kenapa mereka selalu jadi biang keroknya? Kenapa? Satu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mulai meninggalkan agamanya. Maka perintah Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada kita, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau mempelajari, mengamalkan kembali agama kalian. Maka kita tidak mungkin bisa mengamalkan agama ini, kembali kepada agama Islam ini, kalau kita tidak tahu Islam itu. Maka syaratnya yang paling besar, yang paling mudah, dengan menuntut ilmu. Dengan mulai kados ngeten iki, pelan-pelan kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang di sana diajarkan pemahaman yang benar, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, dan apa yang dijelaskan oleh para sahabat dan dipahami oleh para sahabat. Maka kita memahami seperti yang mereka telah pahami. Maka mudah-mudahan dengan jalan itu kita mulai terangkat ke jalan kita mungkin. Allahu taala alam bissawab. Dan insya Allah nanti pelan-pelan tadi diantara mengenal Allah, kemudian mengenal Rasulnya, insya Allah pelan-pelan akan kita bahas. Demikian ya, insya Allah. Memang ini tadi baru tahapan-tahapan ya. Diantara prinsip-prinsip dasar Islam yang perlu kita ketahui. Maka pertama kita harus tahu Islam nih. Kemudian mengetahui tingkatan Islam. Nah setelah ini nanti kita akan sampaikan dari kitab ini tentang keagungan, sifat keagungan agama Islam ini, yang menjadikan agama ini Allah unggulkan dan Allah ridhoi atas seluruh agama. Yang dimana agama selain agama Islam Allah tidak terima. Selain agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Allah tidak akan terima, sampai mereka mau menerima Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Insya Allah niku yang sakit kula aturaken pagi ini. Dan mudah-mudahan niki damel pencerahan untuk kita semuanya, dan supaya bisa kita amalkan untuk diri kita dan kita tanamkan untuk diri kita sebagai keyakinan kita, iman kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
petunjuknya dan taufiknya, agar Allah tetapkan kita dan Allah jadikan kita istiqomah di atas agamanya hingga Allah wafatkan kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, amin, di atas agamanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.